Bab 980. Hanya sebuah kesalahpahaman. Setelah berbicara, pemuda itu memandang Eric Kin dengan jijik. Tidak masalah jika kamu mengatakan kultivasiku rendah, tapi kamu bilang membuat tanda pedang ini, bukankah itu tidak masuk akal? Eric Kin menggelengkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata. Dirinya memang menyembunyikan kultivasinya, tampak memang bukan lawan dari beruang iblis ini. Tapi beberapa luka pedang yang ditunjukkan pemuda itu jelas Eric Kin yang melakukannya. Beruang iblis ini baru saja mati, Eric Kin masih ingat dengan jelas. Kamu bilang kamu yang membuat luka pedang tajam ini dengan pedang patah itu, siapa yang kamu tipu? Pemuda itu mengangkat alisnya dan mencibir, aku tidak ingin terlalu banyak bicara denganmu, serahkan pil iblis dan segera pergi dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku rasa kalimat ini juga berlaku untukmu. Eric Kin secara langsung menganggap pemuda itu mengalami kerusakan otak, mengabaikannya, dan terus memotong tanduk emas. Benar-benar cari mati. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, rasa dingin melonjak ke matanya. Dia buru-buru menghunus pedang dan bergegas menuju Eric Kin. Eric Kin telah lama berjaga-jaga terhadap pihak lawan. Pada saat ini, dia mengangkat pedang panjangnya, dan kedua pedang itu segera bertabrakan satu sama lain. Dengan suara dang, reiki menggelinding, percikan api di mana-mana. Eric Kin sedikit mengernyit, lalu mundur beberapa langkah. Kekuatan pemuda ini tidak lemah, dan gerakan pedangnya cukup tajam. Di atas pedangnya sendiri, ternyata dihancurkan oleh lawan menjadi sebuah lubang kecil. Teksturnya tampaknya sudah cukup. Awalnya tidak ingin mempermasalahkan ini denganmu, tetapi kamu keras kepala, aku juga harus mengajarimu iblis monster yang tidak tahu malu semacam ini. Berhasil dalam satu jurus, pemuda itu semakin bangga. Dia mencabut beberapa bunga pedang dan bergegas lagi. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya bisa menang? Eric Kin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pertarungan ini tidak jelas, tapi jika tidak memberinya pelajaran, khawatirnya tidak bisa menjelaskan. Meskipun mengganti pedang King Tong bisa dengan segera membalikkan keadaan, tetapi Eric Kin dengan sengaja mencoba bertarung di posisi yang tidak menguntungkan, jadi dia menghindari tepi dan bertarung dengan jurus naga bergejolak, tidak memberi pemuda ini kesempatan untuk bertarung. Setelah beberapa kali, kekuatan pedang pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Serangannya yang berkali-kali bisa ditahan oleh Eric Kin, membuat hatinya menjadi lebih tidak sabar. Melihat baju pihak lawan, itu hanya murid biasa dari sekte pedang di kota Lingnan, kenapa dia bisa sekuat itu? Hati-hati. Pemuda itu mengertakkan giginya tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengeluarkan reiki. Pedang di tangannya melonjak dengan cahaya seputih salju, seketika langsung berubah menjadi langit penuh cahaya pedang, menghalangi Eric Kin. Kemudian pedang menembus dan mengarah langsung ke bahu Eric Kin. Namun, pedang itu menusuk, menembus tubuh Eric Kin, tetapi tidak merasakan pedang yang menusuk tubuh. Eric Kin menghilang seperti hantu. Aneh. Raut wajah pemuda itu berubah drastis, tahu bahwa dirinya telah terperangkap, dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan mundur. Namun saat ini, sosok Eric Kin muncul kembali, sudah dekat dengan pemuda. Melihat karena kepolosanmu, aku tidak akan membuatmu terluka parah. Saat Eric Kin berbicara, sebuah pedang mengguncang pedang pemuda yang baru saja menarik kembali dari pertahanan itu, kemudian menepuk dadanya dengan telapak tangan dan membuat lawan terbang keluar. Namun saat telapak tangan ini menyentuh lawan, Eric Kin langsung merasakan ada yang tidak beres. Mengapa tangan terasa lembut? Pemuda ini memasukkan kapas ke dalam tubuh. Memikirkan sesuatu, Eric Kin terkekeh di dalam hatinya, kemudian menatap pemuda yang telah dia pukuli. Wajah putih itu tiba-tiba memerah, menyelimuti pipinya, seperti apel yang matang. Aku akan membunuhmu. Rini Zong meraung. Di dalam sekte, kakak tertua yang dihormati semua orang,
dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal hari ini, dan diserang di tempat itu, membuatnya hampir menggila. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah paham, salah paham. Erikin sedikit banyak pasti merasa canggung, dan melambaikan tangannya. Aku tidak tahu kamu adalah seorang wanita, lagi pula kamu yang memulainya duluan. Diam, mari kita bertanding lagi. Dada Rini Zong naik turun karena marah. Erikin tidak bisa menahan diri dan melirik beberapa kali lagi, dan Rini Zong bahkan menjadi lebih marah. Tapi saat ini, ada suara lain dari hutan pegunungan. Kakak tertua, kami telah membunuh beruang iblis bertanduk emas. Pemuda bermarga Zhang dan Sony berjalan keluar dengan wajah gembira. Dan saat berjalan masuk, tertegun lagi. Mengapa ada beruang iblis bertanduk emas di sini? Apa yang kalian bicarakan? Rini Zong tercengang, lalu melihat kembali ke beberapa orang. Bukankah ini beruang iblis yang kita buru? Seharusnya bukan. Beruang iblis bertanduk emas itu sangat licik. Ia melompat ke sungai, tampak seperti melarikan diri ke hilir. Bahkan, pergi ke hulu, kemudian ditemukan oleh saudara yang diatur di sana dan telah dibunuh. Pemuda bermarga Zhang itu berkata, "Lalu ini, apakah aku benar-benar sudah salah paham pada pemuda itu?" Rini Zong sedikit linglung, kemudian berbalik, dan menemukan sosok Erikin telah lama menghilang. Kalian sudah melihat pemuda itu? Pemuda apa, kakak tertua? Saat kami tiba di sini, kami hanya melihatmu. Lupakan saja, tidak apa-apa. Rini Zong mengertakkan gigi peraknya, menatap dengan getir ke arah Erikin menghilang. Bocah sialan ini, cepat sekali melarikan diri. Meskipun merebut iblis monster adalah sebuah kesalahpahaman, tetapi dia menyerang dadanya adalah nyata. Wanita ini benar-benar mengerikan, dia sangat kejam. Masih jauh lebih buruk daripada Vinola. Beberapa kilometer jauhnya, Erikin berhenti dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengeluarkan peta, melihat ke arahnya, dan kemudian menuju ke gunung yang tinggi. Setengah hari lagi, seharusnya sudah bisa bertemu dengan Master si penempa besi. Ada tanah datar di sisi gunung yang sangat menarik perhatian. Master si penempa besi dan Pan Qing duduk bersila di sini. Saat ini, si penempa besi sedang menggenggam palu raksasa di tangannya, tidak berhenti memukuli biji roh untuk menghilangkan kotoran. Jika Erikin ada di sini, pasti akan menyadari bahwa tekstur akhir dari biji yang ditempa oleh si penempa besi dengan teknik khusus tidak lebih lemah dari efek palu ribuan tempaan. Pan Qing, kemana Rini pergi? Langit sangat cerah, si penempa besi mengakhiri pelatihan tempa dan dengan puas memasukkan biji roh ke dalam kantong penyimpanan. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, "Guru, Nona berkata dia akan berburu dan membunuh iblis monster, akan pulang sekitar tengah hari, dan melihat waktunya, mungkin akan segera kembali." Pan Qing tertawa. "Gadis tengik ini, aku biarkan dia mewarisi mantelku, tapi malah tidak suka pemurnian alat dan pergi belajar ahli pedang, hei." Si penempa besi tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah panjang. "Guru, Nona hanya ingin bersenang-senang sebentar. Cepat atau lambat, dia akan mewarisi teknik pemurnian alat, tetapi sebaliknya, kita di sini menunggu Tuan Qin, jadi tidak ada pengaruhnya." Pan Qing tersenyum. "Kamu ini, selalu membuat alasan untuk gadis tengik itu." Si penempa besi tersenyum. Dia mengeluarkan sepotong biji besi dan terus memukulinya. "Master si penempa besi, sudah membuat kalian menunggu cukup lama." Tidak lama kemudian, Erikin muncul di lereng gunung, melihat mereka berdua, membuka mulutnya sambil tersenyum. "Belum terlambat, kamu datang tepat waktu." Si penempa besi juga menyambut Erikin dengan senyuman. "Mengapa Tuan Qin memakai topeng kulit?" Pan Qing bertanya dengan penasaran. "Saat memasuki gunung, aku bertemu dengan beberapa penguntit,
khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi kalian. Eric Kin tertawa. Master, kamu ini sedang pelatihan tempa biji roh. Melihat palu dan biji besi di samping si penempa besi, hati Eric Kin tergerak sedikit. Kenapa? Tuan Kin juga tertarik dengan pemurnian alat ini. Si penempa besi berkata, tertangkap basah oleh Master, aku memang benar berencana untuk mempelajari metode pemurnian alat. Eric Kin tersenyum ringan dan tidak menyangkalnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.